Hai, di episode kali ini kita mau ngobrol soal kolaborasi. Ya, Betul ya? kolaborasi energi dan apa tantangan-tantangannya gitu ya. Wahaha. Baik ke dalam maupun keluar. Tapi Iya. ke dalam sih lebih banyak ya. Nah, gini, judulnya adalah kolaborasi energi, gitu Oke. ya. Kita sudah pernah bahas di episode-episode sebelumnya bahwa we are energy, gitu ya. Everything is energy, gitu ya. Di semesta ini everything is energy, gitu kan. Oke. Dan as a human, sebagai manusia kita juga energi yang sekarang mendiami fisik ini gitu ya. Nah, karena kita aslinya energi, berarti harusnya yang berekspresi itu adalah energi kita gitu ya. Bukan dalam bentuk fisiknya gitu, tapi ekspresi energi kita sebetulnya. Nah, energi kita ini seringkali kalau misalnya kita nanya sebetulnya ya, saya ini siapa gitu. Itu pertanyaannya sebetulnya saya ini tersusun dari energi apa? Itu yang sebetulnya pertanyaan yang penting kita jawab sebetulnya. Dan setiap energi itu ada pelajarannya, tapi ada juga peruntukannya. Orang yang energinya besar, disebutnya gitu ya, energinya bisa bervibrasi luas, berdampak luas, adalah orang-orang yang sudah mengunlock lah ya. Mengunlock energinya gitu ya. Dia udah nggak terselimuti selubung lagi gitu ya. Dia sudah tidak terselimuti shadow lagi gitu. Akhirnya dia memancar energinya. Energinya tuh benar-benar berekspresi. Dan akhirnya pada saat energinya berekspresi, orang menyebut mereka itu jenius dalam hal-hal tertentu. Gitu. Nah, yang mau kita bahas di episode kali ini adalah kolaborasi energi. Nah, kalau kita mau kolaborasi energi, step pertama adalah kita perlu tahu dulu kita ini jenius dalam hal apa. Ya. Tapi sebelum bahas hal itu, kita mau tarik lagi nih. Ya. Karena definisi jenius itu sekarang kalau bahasanya Rusi itu sudah sempit sekali, sudah dipersempit sekali. Jenius itu coba kalau teman-teman ditanya gitu ya, apa sih jenius yang ada di dalam pikirannya teman-teman? Pasti langsung IQ-nya jenius gitu ya. IQ-nya tinggi. IQ-nya tinggi gitu ya. Terus jenius, dia ini jenius di bidang ini gitu. Misalnya dia ini jago di sepak bola. Bahkan kalau di game itu sampai ada angka-angkanya. Dribbling 90 ya kan. Terus body charge gitu ya. 89 gitu. Semuanya tuh ada angka-angkanya gitu ya. Terukur seperti itu gitu. Nah, jenius itu diartikan dalam bentuk yang sangat bisa diukur gitu ya. Dan cenderungnya dikaitkan sama satu bidang. Ya, bidang-bidang tertentu. Entah musik, entah sastra, seni gitu ya, olahraga atau apapun. Iya. Nah, padahal di balik bidang itu gitu ya, ada ekspresi energi sebetulnya. Nah, seringkali kita itu tidak mengukur kejeniusan kita itu dari ekspresi energinya, dari energi kita. Contoh teman-teman. Berapa banyak orang yang sadar, misalnya ada contoh kejeniusan energi itu apa? Tadi contohnya orang Jadi yang ada kalau dari bentukan-bentukan energi itu banyak hal yang sebetulnya nggak kelihatan karena itu mungkin sesuatu yang nggak bisa diukur gitu. Jadi misalnya contohnya ada orang yang kejeniusannya adalah karena dia bisa mengenali dorongan orang itu dari dasarnya gitu. Sehingga dia kalau menyelesaikan solusi, dia tuh bisa mengenali kebutuhan orang. Oh, ini tuh masalah karena sebetulnya orang ini tuh butuhnya ini gitu. Jadi dia mungkin nggak fokus di cuma permukaannya gitu kan. Tapi dia bisa mengenali akar masalahnya. Atau ada lagi orang yang jeniusnya menyederhanakan sesuatu gitu ya, dari pola yang besar, yang rumit, dia olah, kemudian dia bisa sampaikan ke orang, menjadi sesuatu yang sederhana dan bisa dipahami. Ada juga energi menjelaskan ke orang gitu ya misalnya, atau energi bisa melihat hal-hal yang ini nih masih bisa di-upgrade nih. Ini masih bisa masih bisa dimaksimalkan misalnya. Atau ada energi jenius itu mendengarkan. Ya. Mendengarkan itu juga sesuatu yang mungkin
nggak sering dianggap sebagai kejeniusan gitu sesuatu kan ya. gitu ya. Padahal sebetulnya itu juga seni gitu dan nggak ada ukurannya gitu kan. Ya. Kemudian ada energi menangkap pola-pola yang rumit, menangkap pola-pola yang besar, itu juga seringkali apa sih gitu kan. Iya. Dan masih banyak lagi energi yang berhubungan dengan interpersonal skill ya, Iya. hubungan, energi yang berhubungan dengan apa ya, dengan formula, Iya. dengan intuisi gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, yang lain. seringkali kita tidak menganggap hal itu tuh sesuatu yang jenius gitu. Kayak contoh yang pertama tadi gitu ya, orang yang bisa melihat akar permasalahan dari akarnya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dia sadar, dia firm aja, gue tuh jenius nih kalau dalam hal ini gitu ya. Dalam energi ini gue jenius. Nah, tinggal dia bisa milih bidangnya dalam hal apapun kok. Bisa. Betul. Gitu. Dia jadi psikolog bisa nggak? Bisa banget. Itu berguna sekali pada saat mereka ketemu kliennya. Ekspresi energi dia ngorek akar lukanya itu bisa terekspresi sekali gitu. Betul. Dia masuk ke industri otomotif bisa nggak? Bisa banget. Dia bisa tahu akar permasalahan mesin misalnya gitu. Jadi seringkali orang ngelihat, oh dia tuh jenius banget loh di perbengkelan misalnya gitu ya. Dia itu jenius banget di IT misalnya. Kan kalau orang ngoding ya, disebutnya ngoding itu kan tahu akarnya permasalahannya dulu kan gitu ya. Nah, oh dia jenius banget di IT misalnya gitu ya, di programming gitu. Nah, sebetulnya di balik bidang-bidang itu yang kita bilang itu jenius, ada ekspresi energi gitu. Nah, ekspresi energi ini kita nggak pernah memfirmkan diri kita bahwa kita jenius di dalam hal itu. Kalau kita sudah memfirmkan diri ya, bahasanya apa ya memfirmkan diri dia? Meneguhkan. Iya, kita meneguhkan bahwa gue tuh memang jago banget di situ. Ya itulah gue, bukan jago banget. Itulah gue gitu ya. Kita itu bisa luas banget dampaknya buat kehidupan ini. Karena kita mengekspresikan energi itu tidak dikotakkan dalam satu aspek tertentu aja gitu. Dan itu bisa berguna buat aspek-aspek yang lain gitu. Nah, kolaborasi energi itu dasarnya itu dulu gitu. Bahwa kita firm, kita teguh bahwa gue tahu, gue tuh jeniusnya ini loh, energi ini gitu. Kayak tadi gue tahu gue itu jeniusnya adalah energi gue yang bekerja adalah energi gue yang jenius adalah gue tahu bagaimana akar masalah yang sesungguhnya. Iya. Gitu ya. Jadi kan dasarnya kolaborasi aja sebetulnya kan kita bekerja sama, berkolaborasi dengan orang yang dia punya apa yang kita nggak punya dan kita punya apa yang dia nggak punya gitu kan. Nah, berarti untuk bisa berkolaborasi dasarnya adalah kita tahu dulu gitu kan kita apa yang apa. kita punya. Betul. Gitu dan kita carinya yang apa yang kita nggak punya. Jadi ada penerimaan terhadap apa yang kita punya sekaligus ada penerimaan terhadap apa yang kita memang nggak punya gitu. Dan itu bukan masalah gitu kan. Betul. Orang menyebutnya ini sebagai tahu diri. D-nya D besar ya, tahu diri. Kita tahu benar-benar diri kita. Gue, ekspresi energi gue adalah ini, bukan bidangnya ya, tapi ada ekspresi di balik itu gitu ya. Dan seringkali kita itu basic kita belum bisa kolaborasi adalah kita belum tahu diri sebetulnya. Kita menganggap apa yang kita punya itu bukan sesuatu gitu. Gue ini demennya dengerin orang gitu. Padahal dengerin orang itu kan kelihatannya cuma diem doang ya, ya kan? Diem gitu. Dan dia menganggap bahwa hal itu tuh bukan sesuatu gitu. Gue nanti perannya apa gitu kan, gue cuma bisa dengerin doang, diem doang gitu. Seolah-olah itu juga bukan sesuatu gitu kan, yang berguna gitu ya. Padahal dia perlu menyadari bahwa kejeniusan dia adalah kehadirannya gitu. Nah, seringkali orang menganggap gue nggak ngapa-ngapain lo di sono gitu. Enggak, kita nggak bisa bilang lo nggak ngapa-ngapain, enggak. Kehadiran lo itu adalah kehadiran lo dan akhirnya lo ada orang ngomong, ada orang cerita gitu ya. Kehadiran lo ini adalah kejeniusan lo karena lo bisa dengerin orang gitu ya. Lo punya kemampuan yang entah kenapa gitu ya. Kalau
didengerin sama dia tuh kita jadi meluap-luap Iya. ceritanya, puas ceritanya Dan gitu kan. dengan didengerin itu kita jadi bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin nggak kita ungkapkan ke orang lain. Dan dengan kita bisa mengungkapkan hal-hal itu, ternyata kita jadi ketemu solusinya sendiri dari oh iya ya kenapa gue nggak gini gitu. Nah itu sebetulnya adalah efek dari beingnya ekspresi mendengarkan ya. Betul gitu. Nah seringkali kita itu masih terjebak untuk bisa having gitu ya, untuk bisa memiliki sesuatu kita harus doing gitu. Padahal untuk bisa having kita perlu cuman being sebetulnya gitu. Tapi being itu nggak cuman sebetulnya, karena being itu ya itulah kita, itulah cetakan kita sebetulnya gitu ya. Ngapain capek-capek doing sebetulnya kalau dengan being aja kita bisa having sebetulnya gitu kan. Nah itu dasar kolaborasi energi dulu sebetulnya. Kita tahu kita ini ekspresi energinya apa. Setelah kita tahu, akhirnya kita percaya. Setelah kita tahu diri, akhirnya kita percaya diri. Nah ini step keduanya nih. Nah begitu kita percaya diri, akhirnya kita mulai menyadari yang tadi Rusi cerita sebetulnya. Gue punyanya ini, yang lain gue nggak punya, dan kita sudah menerima bahwa kita nggak punya, dengan kita bukan ekspresinya bukan yang itu gitu. Nah seringkali kalau kita belum percaya diri, kita menganggap hal yang tidak kita punya ini yang kita lakuin gitu. Iya, seringkali kita menganggap hal yang tidak kita punya itu sebagai kekurangan. Iya. Sehingga untuk merasa diri kita berharga, akhirnya kita berusaha menutupi kekurangan dan akhirnya kita berusaha menambah gitu ya. Bener. Apa nih yang kurang biar nggak kurang lagi. Padahal nggak gitu cara pandangnya ya. Iya. Bahwa apa yang kita punya ya itulah kesempurnaan kita gitu. Betul. Di situ kita bisa being tadi gitu. Yes. Ada satu hal yang menarik teman-teman. Di dunia ini gitu ya, ada hukum namanya supply and demand. Supply and demand itu kan hukumnya gini ya. Kalau supply-nya sedikit, demand-nya tinggi, maka harganya naik. Ya kan? Tapi kalau supply-nya banjir, demand-nya rendah, harganya turun. Barang-barang mahal, kita sebut barang aja ya. Barang-barang mahal di dunia ini itu karena supply-nya sedikit, demand-nya tinggi. Ya kan? Kayak emas contohnya. Emas itu kenapa mahal gitu ya? Ya karena supply-nya terbatas di dunia ini gitu ya. Nah, itu barang, teman-teman. Kita as a human, supply-nya berapa? The only one kita sebetulnya. Cuman satu gitu. Nah, cuman seringkali kita tidak menyadari supply-nya kita gitu. Kita tidak menyadari ekspresi energi kita. Padahal begitu kita menyadari, demand-nya tuh tinggi banget. Betul. Nah, teman-teman bayangin, di dunia ini cuman ada the only one kita. Demand-nya itu seluruh dunia. Harganya jadi berapa nih? Harganya jadi mahal banget kan? Nah, tapi kalau kita berusaha untuk mensupply, meniru orang lain, supply-nya udah banyak gitu. Betul. Lah ngapain kalau supply-nya udah banyak gitu ya, harganya pasti akan jadi murah kan? Gitu. Nah, karena banyak yang bisa begitu. Karena gitu. banyak. Dan kalau kita balik lagi ke cetakan diri kita, the only one kita ya dicetaknya cuman itu gitu. Nah, untuk itu sebenarnya untuk bisa kolaborasi energi adalah yang pertama adalah tahu diri dulu. Setelah itu percaya, walaupun kita tercetaknya cuma satu energi, tapi percaya satu itulah yang menghidupi kita, satu itulah yang membuat kita berkembang, satu itulah yang membuat kita berkelimpahan. Begitu kita percaya diri, baru nanti kita akan dipertemukan sebetulnya dengan orang yang percaya diri juga. Jadi orang yang tahu diri, orang yang percaya diri, akhirnya mereka dipertemukan, itulah kolaborasi energi. Kebetulan kalau misalnya itu dalam bentuk bisnis, akhirnya jadi bisnis yang berhasil gitu ya, yang dianggap dunia berhasil gitu ya. Kalau itu tercipta dalam bentuk pernikahan, banyak orang bilang itu pernikahan yang berhasil karena pernikahannya membawa mereka sampai level tahu diri, percaya diri gitu ya. Nah, tantangannya apa sih sebetulnya kalau ditanya tantangannya gitu ya? Tantangannya adalah proses tadi, proses untuk tahu diri dan juga proses sampai percaya diri tadi gitu. Nah, salah satu yang membantu proses itu ya,
salah satu tools yang membantu proses kita tahu diri, proses percaya diri adalah satu tools human design itu sebetulnya. Ya. Tanpa human design bisa nggak? Bisa. Ya banyak juga pernikahan yang berhasil, Benar. bisnis yang berhasil, yang settle ya. Berhasil itu nggak cuman sekedar duitnya banyak gitu dalam hal bisnis, tapi bisnisnya tuh langgeng. Terus banyak orang yang merasakan kebermanfaatan dari bisnis tersebut gitu ya. Jadi semua aspeknya lengkap gitu ya. Mereka juga nggak tes human design gitu ya. Ada aja gitu. Cuman dengan adanya kita punya maps gitu ya, ya sama lah. Kayak kita dulu belum ada Google Maps, ya bisa juga perjalanan keluar kota nyampe tuh gitu ya. Nah tapi sekarang dengan adanya Google Maps kita bisa dibantu lebih cepat lah. Betul. Dan sebetulnya rata-rata dari kita ya, seperti yang saya juga rasain, kita itu suka atau enggak, tapi masih kebanyakan masih perlu validasi, masih perlu konfirmasi. Jadi kayak saya sendiri banyak pertanyaan tentang diri yang sebetulnya saya udah rasa kayaknya saya begini nih, cuma karena itu sesuatu yang mungkin beda, sesuatu yang mungkin belum pernah saya ungkapkan, sehingga akhirnya saya nggak yakin bener nggak ya gue ini gitu. Tapi begitu ada di tools ini ternyata terkonfirmasi, itu membuat kita jadi lebih firm tadi gitu. Berarti emang lebih wajar ya gitu. Jadi sebetulnya tools ini selain memberi petunjuk, juga seringkali mengkonfirmasi apa yang sebetulnya kita udah tahu tapi kita belum cukup percaya gitu kan. Jadi antara tahu diri, percaya diri kan ada rasa itu ya. Nah seringkali tools ini juga bisa membantu kita dari kita jadi benar-benar tahu dan juga jadi bisa mulai lebih percaya sama diri kita gitu, sama apa yang kita punya. Iya, itu dia. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih detail tentang tools human design ini, nanti klik aja di link description ya. Di sana ada lengkap gitu ya. Terus kita juga sering ngobrol nih ya soal hal-hal seperti ini. Kita punya Zoom rutin setiap hari Kamis. Jam setengah 8 biasa ya. 19.30 ya. Nanti hari biasa, kalau bulan biasa. Ya, kalau bulan puasa jam 8 malam gitu ya. Nanti klik aja link di bawah gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya. Jadi selamat berkolaborasi energi. Thank you. Bye-bye. See you.